Shalom Horas bagi kita semuanya. Bagaimana kabarnya? Yang pasti kabar luar biasa. Semangat dari Tuhan Allah melalui Roh Kudus masih tetap bersama dengan kita. Saudara-saudaraku, setelah beberapa waktu kita tidak bersama bersekutu dengan Tuhan karena beberapa hal teknis, hari ini sangat luar biasa. Tuhan membuat waktu yang tepat dan yang indah untuk kita bersekutu kembali melalui ibadah yang sederhana ini dengan terwujud nyata dalam renungan firman Tuhan yang kita renungkan dan kita dengarkan hari ini. Karena itu saudara-saudara, mari kita satukan hati jiwa kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami sampaikan kepadamu Tuhan Bapa di sorga yang memberkati kami, yang memberikan kepada kami pertolongan untuk mengerti akan rencanamu dan kehendakmu melalui firman-Mu Tuhan yang kami dengarkan setiap saat. Dan hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu dan merenungkannya, dan kami akan melaksanakannya Tuhan. Karena itu bantu dan tolong kami untuk memahami akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus-Mu bekerja dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam kitab Nabi Yeremia pasal 13 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan kepadaku. Pergilah membeli ikat pinggang lenan, ikatkanlah itu pada pinggangmu, tetapi jangan kau celupkan ke dalam air. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, salah satu faktor yang membuat manusia jatuh ke dalam dosa adalah ketika manusia tidak menyadari dirinya telah berada dalam sebuah kecongkakan atau sebuah kesombongan. Saudara, kita tahu orang yang congkak atau orang yang sombong menganggap bahwa apa yang ada pada dirinya, apa yang menjadi sebuah keberhasilannya, itu semata-mata karena usahanya sendiri. Bisa terjadi seperti itu. Dan bahkan kalau kita katakan dia menganggap itu kekuatan yang ada pada dirinya. Padahal manusia di dunia ini tidak pernah ada yang bisa berhasil melakukan sebuah keberhasilan tanpa ada sebuah pertolongan dari pihak lain. Dia tidak akan pernah berhasil. Karena itu manusia masih membutuhkan pihak lain. Dan kita tahu sebagai orang Kristen, kita tahu sepenuhnya kehidupan kita, keberhasilan kita itu karena Tuhan. Pasti. Itu karena semua pekerjaan Tuhan. Tidak ada yang terlepas dalam kehidupan kita tanpa keikutsertaan Tuhan. Tidak ada yang bisa kita katakan saya berhasil karena diri saya. Yang pasti saya berhasil adalah karena Tuhan juga bekerja dalam hidup saya. Ini satu hal yang harus kita garis bawahi, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Karena itu saudara-saudara, kita harus menjauhkan yang namanya kesombongan. Kita harus menjauhkan yang namanya kecongkakan. Karena ketika kita melakukan itu, maka kita akan jatuh ke dalam dosa. Maka kita akan menentang Allah. Maka kita akan menyakiti hati Allah. Maka kita akan melawan kehendak Allah. Karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau mau kita pergumulkan dalam firman Tuhan hari ini, mengingatkan kita agar tidak congkak, mengingatkan kita agar tidak sombong. Kalau kita sudah berada dalam sebuah keberhasilan atau kita saat ini berada dalam kondisi saat ini, semuanya adalah karena pekerjaan Tuhan Allah. Bahkan kalau kita katakan Tuhan dalam hal ini tidak campur tangan, tetapi diri kita adalah hasil pekerjaan Tuhan Allah. Harus digarisbawahi. Kalau dikatakan campur tangan, sepertinya Tuhan itu sedikit-sedikit. Tapi kalau dikatakan hasil kerjaan Tuhan, pekerjaan Tuhan hidup kita 100%, Tuhan berada dalam
kehidupan kita dalam hal kesuksesan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, demikian firman Tuhan hari ini adalah sebuah perumpamaan yang disampaikan Tuhan kepada Yeremia terhadap Yeremia, agar Yeremia menyampaikan itu kepada orang Israel yang telah mengalami sebuah kesombongan dan kecongkakan. Yeremia menubuatkan bahwa Tuhan sedang kecewa. Yeremia sedang mengingatkan bahwa Tuhan sedang tidak senang melihat sikap bangsa Israel sendiri dan bangsa dan orang Juda. Karena itu saudara-saudara, kenapa dikatakan seperti itu? Bahwa keberhasilan mereka, kesuksesan mereka, ketakjuban mereka itu semuanya karena Tuhan yang memberikan, bukan karena pekerjaan mereka sendiri. Karena itu kita katakan berkat yang ada pada diri bangsa Israel, berkat yang ada pada orang-orang Yerusalem, orang-orang Yehuda, semuanya karena Tuhan. Kalau kita lihat dalam nats ini secara menyeluruh perikop ini ayat 1 sampai ayat 11, ini adalah perumpamaan bagaimana Tuhan mengumpamakan mereka dan Tuhan sedang murka kepada mereka supaya segera mereka bertobat. Karena di ayat 11 dikatakan mereka menjadi yang ternama, terpuji dan terhormat itu adalah karena Tuhan. Bahkan kehormatan mereka Tuhan berikan. Kalau kita lihat di sini, Yeremia yang dikatakan Tuhan kepadanya, pergilah membeli ikat pinggang lenan. Saudara-saudara, ikat pinggang lenan atau ikat pinggang dalam tradisi keimaman bangsa Israel adalah sebagai tanda kebesaran, adalah sebagai tanda sebuah keistimewaan, adalah sebagai tanda kemuliaan dan keindahan seseorang, kewibawaan seseorang dalam sebuah keimaman. Makanya dikatakan imam dalam kehidupan bangsa Israel itu akan dikatakan menjadi yang sangat mulia dan indah dan berwibawa karena Tuhan memberikan wibawa itu. Dan itu ditunjukkan dalam ornamen atau dalam pakaian-pakaian yang mereka miliki dalam keimaman mereka. Salah satunya adalah ikat pinggang kain lenan. Ya, ikat pinggang kain lenan ini sangat-sangat istimewa sekali. Ketika seseorang memakaikan itu, bagi bangsa Israel itu adalah sebuah kewibawaan, kemuliaan dan keindahan dari surgawi itu yang mereka lihat. Karena itu saudara-saudara, dalam perumpamaan ini, dan ini menjadi nubuatan kepada bangsa Israel, dikatakan bahwa Yeremia disuruh membeli, dan kemudian Yeremia disuruh oleh Tuhan untuk menyimpannya, ya, ke daerah Sungai Efrat dan menyembunyikan ikat pinggang kain lenan itu di celah batu. Lalu dia meninggalkannya, kemudian Allah menyuruh dia kembali ke situ, ke Sungai Efrat untuk mengambil ikat pinggang kain lenan dari tempat yang disembunyikan. Saudara-saudara, ketika disembunyikan, ketika diambil kembali, ternyata kain lenan tersebut sudah lapuk dan tidak berguna untuk apapun. Gambaran itu, perumpamaan itu, seperti itulah bangsa Israel yang menganggap keberhasilan mereka, padahal itu sepenuhnya diberikan Tuhan. Mereka congkak, mereka sombong karena telah berkoalisi kepada bangsa lain, telah menyembah ilah lain. Mereka tidak sadar bahwa apapun yang mereka miliki saat ini, keternamaan mereka, yang dikatakan terhormatan mereka, semuanya adalah karena Tuhan, bukan karena pekerjaan mereka, dan bukan karena bangsa lain, bukan karena ilah lain. Semuanya semata-mata dari Tuhan sendiri. Semuanya karena Tuhan itu sendiri. Tetapi ketika mereka berada dalam kecongkakan itu, maka Tuhan mengambil kehormatan, kewibawaan, bahkan menghilangkan kewibawaan
yang diberikan Tuhan itu kepada mereka, kehormatan yang diberikan Tuhan itu kepada mereka, itu hilang. Bahkan dikatakan mereka tidak akan memiliki arti apa-apapun kalau tidak ada kemuliaan dari Tuhan dalam hidup mereka. Kalau tidak kehormatan yang diberikan Tuhan kepada mereka, mereka tidak punya arti apa-apapun di dunia ini. Karena kalau kita lihat bangsa Israel diberangkatkan Tuhan melalui Abraham menjadi bangsa yang besar. Abraham menjadi besar dan keturunannya menjadi bangsa yang sangat besar. Tetapi itu bisa hilang kalau Tuhan mengambilkannya. Karena itu saudara-saudara, kalau kita katakan kembali dalam nats ini, kita pergumulkan kembali, kewibawaan, kehormatan kita bisa hilang dari kehidupan kita. Karena kehormatan kita adalah milik Tuhan yang diberikan Tuhan kepada kita. Ketika kita tidak mempergunakannya dengan baik, dan ketika kita tidak pergunakan itu untuk kemuliaan Tuhan, maka itu bisa hilang dari hidup kita. Dan itu bisa membuat kita tidak memiliki arti apapun. Kita berharga saat ini di dunia ini karena Tuhan telah menyelamatkan kita dari dosa. Ketika kita masih berada dalam dosa, kita tidak punya arti apa-apapun di hadapan Tuhan. Tidak ada arti apa-apapun di dalam dunia ini. Tetapi karena Tuhan telah menyelamatkan kita, sehingga Dia memberikan kepada kita kehormatan. Dan itu bukan karena karya kita, itu bukan karena usaha kita, semata-mata itu adalah karena anugerah Tuhan. Karena itu saudara-saudara, pemberian itu kepada kita, pemberian yang diberikan Tuhan kepada kita adalah untuk membuat kita patuh, taat, dan setia kepadanya. Bukan untuk memberontak, bukan untuk membuat kita menjadi congkak dan sombong, tetapi membuat kita semakin mengerti bahwa kita harus patuh dan taat dan setia kepadanya. Saudara-saudaraku, berkat yang kita peroleh hari ini adalah pemberian dari Tuhan, bukan karena usaha kita. Karena itu mengajak kita untuk patuh dan taat dan setia kepada Tuhan ketika kita memperoleh berkat. Dan berkat itu kita terima setiap saat dan setiap saat dari Tuhan. Terima kasih kita ucapkan untuk Tuhan yang telah memberikan keistimewaan dalam hidup kita, yang telah memberikan keindahan buat kita. Karena kita tahu kita berharga di hadapan Tuhan. Karena itu jangan sombongkan apa yang ada pada diri kita. Mari kita semakin merendah dengan menunjukkan ketaatan, kesetiaan, dan kepatuhan kita terhadap firman-Nya, terhadap kehendak-Nya, terhadap apa yang direncanakannya dalam hidup kita. Karena itu saudara-saudara, mari kita selalu patuh kepada Tuhan Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk segala berkat-Mu. Kami hari ini bersuka cita atas segala apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami bangga Tuhan, telah Engkau sempurnakan. Kami bangga Tuhan, kami telah menjadi orang-orang yang berharga di hadapan-Mu dan di dunia ini, karena Engkau telah menebus kami. Tuhan, Engkau menginginkan kami patuh, taat, dan setia kepada-Mu. Kami lakukan itu Tuhan, dan kami butuh Roh Kudus-Mu menolong kami melakukannya. Terima kasih Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.